diskusi dan penjelasan materi mengenai filsafat ilmu komputer yang akan membahas pendekatan inter atau multidisciplinary pada cognitive approach ya, atau cognitive science. Nah, ini adalah penjelasan mengenai dan diskusi yang kita lanjutkan di sesi sebelumnya, yang pada minggu lalu kita lebih banyak mendiskusikan mengenai cognitive science dari sisi histori. Nah, sekarang kita moving forward untuk menjelaskan cognitive science sebagai pendekatan keilmuan yang saat ini dan sedang berkembang, gitu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita sesi ini adalah menjelaskan bagaimana konsep atau multidisciplinary yang kemudian kita sebut sebagai cognitive science ini bisa digunakan sebagai pendekatan yang menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru dan juga pendekatan-pendekatan atau metode-metode baru yang tentu saja itu nanti mewarnai ilmu pengetahuan itu sendiri. Di sisi yang lain, pendekatan inter atau multidisciplinary itu memudahkan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul di kehidupan sehari-hari, atau dalam konteks ini di masyarakat atau komunitas, atau kalau lebih luas lagi ya di konteks negara, dan konteks lebih besar lagi adalah dunia. Nah, mari kita pelajarin, kita coba mempelajarinya dengan detail ya. Jadi konsep pertama yang ingin dikenalkan adalah apa sebenarnya inter dan multidisciplinarity dalam konteks kita membicarakan cognitive science. Nah, ini ada teori yang menarik ya, yang kita bisa ambil dari Stanford Encyclopedia, bahwa cognitive science is the interdisciplinary study of mind and intelligence ya, and then embracing philosophy and psychology, and then kemudian artificial intelligence, neuroscience, linguistic, and anthropology. Jadi ini cognitive science kalau kita lihat dari sudut pandang ini, keterlibatan pengetahuan-pengetahuan yang lain cukup banyak dan irisannya itu cukup banyak. Jadi bukan hanya sekedar dua lingkaran yang beririsan, tapi cukup banyak. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah ada disiplin tentang study of mind and intelligence. Dalam hal ini adalah studi mengenai cara berpikir, logical thinking, dan juga kecerdasan ya. Nah, ini menarik karena ini nanti masuk juga terkait dengan behavior atau cara pandang atau persepsi orang dalam memandang suatu fenomena yang ada di dalam dunia ini, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks ini kita akan melihat bahwa sudut pandang cognitive science itu dimulai dari buah pikir atau pola pikir tertentu. Atau kalau dalam konteks kita di computer science ya idea, yang kemudian nanti menumbuhkan inovasi. Jadi idea dan inovasi ini dua hal yang berbeda, karena kalau idea itu baru state of mind, jadi suatu bentuk pernyataan dari buah pikir. Jadi saya punya ide A, gitu ya. Jadi itu adalah baru dalam konteks di pikiran. Kemudian kalau kita kemudian berpikir bahwa ide saya ini A, tapi nanti akan bisa digunakan terrealisasi dengan cara tertentu, misalnya X gitu. Maka itu menjadi A dan X ini akan membentuk intelligence atau kecerdasan. Jadi kita sudah mulai men-trigger bahwa dari ide kita mencoba memasukkan unsur kemampuan berpikir kita secara logika, bagaimana itu nanti terwujud atau terrealisasi. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi penting ya. Idea dan innovation ini menjadi kalau kita kembali lagi ke pembahasan awal-awal dalam konteks ilmu pengetahuan, maka kita beranggapan bahwa idea dan innovation itu bersifat lebih terbuka, tidak dibatasi oleh constraint yang kaku lah gitu ya, jadi aturan-aturan yang kaku. Nah, makanya sering dikatakan di universitas itu seharusnya menjadi tempat berkembangnya mind and intelligence, jadi cara-cara berpikir yang baru. Jadi bisa saja nanti ada pendekatan computer science yang ekstrim X gitu ya, dan juga ekstrim Y gitu kan, atau ekstrim kiri dan ekstrim kanan, misalnya semacam itu, sangat memungkinkan. Dan itu nanti menjadi diversifikasi dari cara berpikir ya, jadi semacam itu.
Jadi kalau misalnya dalam misalnya kita di Departemen Ilmu Komputer misalnya gitu ya, atau dan elektronika, terutama di prodi kita di prodi ilmu komputer itu tanda kutip cara pendekatan atau cara berpikir computer science-nya itu hanya didominasi atau cuma dalam satu sudut pandang, maka sebenarnya kita menjadi berpikir ulang. Jangan-jangan kita sudah tidak memiliki kebebasan berpikir dan kecerdasan berpikir untuk menginterpretasikan segala sesuatu. Nah, misalnya semuanya itu yang benar harus menggunakan AI gitu ya, dengan cara pandang seperti ini misalnya gitu. Nah, itu kalau terlalu dominan dan terlalu menjadi mainstream, maka itu sangat berbahaya. Maka pendekatannya berbeda. Mungkin kita sepakat bahwa AI itu ada di mana-mana, tetapi misalnya kalau saya lihat dari sudut pandang saya, AI tidak hanya untuk keperluan deteksi objek dan mengklasifikasikannya dengan klasifikasi tertentu. Tapi misalnya dalam konteks di komputer sistem dan jaringan, AI bisa digunakan untuk mengklasifikasi sesuatu objek yang ada di dalam jaringan itu sendiri. Nah, ini yang menjadi penting bahwa ternyata dalam satu objek misalnya tadi artificial intelligence itu bisa digunakan dan cara pandangnya bisa sangat sangat lebar. Nah, jadi hal ini nanti menjadi tantangan juga ya. Jadi sehingga kalau kita bicara ini misalnya kita punya satu objek penelitian tertentu yang spesifik, itu ya konsekuensinya atau baik good news-nya adalah bisa dilihat dan bisa didekati menjadi banyak sekali tema penelitian. Jadi kayak gitu. Jadi bisa saja nanti satu tema penelitian dikerjakan atau ditelusuri, diobservasi, dikembangkan oleh banyak mahasiswa dengan sudut pandangnya masing-masing. Jadi semacam itu. Jadi bisa memandang AI itu dari 360 derajat ya, dari konsepnya, kemudian dari implementasinya, metode komputasinya, bahkan mungkin security-nya, isu-isu related, ya, kemudian di social engineering-nya, dan seterusnya. Jadi sudut pandangnya cukup banyak. Nah, ini menjadi penting ya, jadi study of mind and intelligence ini harus menjadi pegangan kita bersama di mata kuliah ini, bahwa ini menjadi cikal bakal suatu keilmuan itu nanti berkembang. Nah, kemudian nanti juga ada filosofi itu sendiri. Jadi bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari teori-teori terdahulu yang mendasari sebuah keilmuan itu muncul ya. Jadi teori-teori basic seperti yang sudah di misalnya kalau kita di computer science ya di computational seperti dari Tesla, kemudian Alan Turing dan lain sebagainya itu menjadi basic ya atau baseline pengembangan atau basis keilmuan yang harus kita perhatikan. Karena bagaimanapun pengetahuan filosofi dari mereka itulah yang memungkinkan kita kemudian lebih mudah mencerna fenomena-fenomena yang ada dalam lingkungan kita saat ini. Nah, kemudian di sisi ini psikologi ini sebenarnya lebih cenderung untuk memperlihatkan bahwa ide dan inovasi dan juga kemudian landasan keilmuan dalam bentuk filosofi itu nanti berhadapan dengan sifat human being-nya. Jadi kita bisa melihat kemarin ya ada positivism, ada sisi yang lain ya dari positivism itu sangat tergantung dari psikologi atau behavior orang. Jadi ada orang yang optimis, ada orang yang pesimis misalnya gitu. Jadi nah itu nanti menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan. Jadi ada nanti struktur keilmuan yang dipenuhi dengan optimisme. Jadi gitu. Misalnya kayak artificial intelligence itu arahnya seperti itu karena kita mendasarkan klasifikasi atau prediksi di masa depan itu berdasarkan pola data yang ada di sebelumnya. Nah, itu kan bukankah itu model optimism gitu ya. Kalau optimism, kalau kita tidak optimis ya otomatis kita akan berpikir ulang. Mungkin model AI-nya tidak mendasarkan pada data yang ada saat ini atau yang sudah ada, tetapi mungkin dengan konteks yang lebih ketat begitu ya. Jadi itu juga menjadi salah satu yang penting. Nah, ini sebagai salah satu bentuk lah gitu ya. Nah, kalau yang pesimism ya kita misalnya kita bisa menemui di teori-teori tentang cyber security. Jadi kalau sebuah sistem dikatakan 99% aman, harapannya kita jadi yakin, tapi pesimismnya adalah 1% itu masih menjadi peluang yang cukup besar untuk melakukan suatu upaya yang
memunculkan fraud atau sesuatu yang mengganggu dari jaringan komputer misalnya gitu atau di cyber security. Nah, jadi itu salah satu sisi ya. Tapi dalam satu poin tertentu kadang itu juga bisa dilihat dengan dua sudut pandang, baik itu optimism maupun pesimism. Jadi bisa seperti itu. Contohnya tadi di cyber security. Makanya nggak heran ya, di aspek psikologi ini muncul bahkan membahas satu hal itu sudut pandang pembahasannya bisa bermacam-macam dari banyak pihak gitu. Jadi gitu. Itu juga kita bisa lihat di banyak paper ya. Kalau kita baca paper atau jurnal itu, nah kita jangan langsung mempercayai satu paper, hasil satu paper. Jadi kita kadang akan menemui paper lain yang mencoba mengklarifikasi atau membenarkan atau sejenisnya. Nah itu jadi mungkin, nah gitu ya. Nah kemudian nanti juga muncul artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mungkin saat ini sudah kita masuki eranya. Jadi ini era di mana pemahaman di sini adalah kita nanti sebenarnya yang dimaksud dengan artificial intelligence di sini adalah pembentukan pengetahuan baru yang sifatnya terotomatisasi. Nah, jadi sudah tidak perlu lagi pembentukan pengetahuan itu didasarkan pada sesuatu historical yang ketat gitu ya, tetapi menggunakan pemodelan, jadi semacam itu. Nah, ini menjadi sangat penting juga. Nah, kemudian nanti kita muncul yang neuroscience ya, kemudian nanti linguistik itu juga berpengaruh ternyata, dan juga antropologi atau karakteristik dari suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Nah, ini kalau kita bayangkan jadi kompleks ya. Jadi intermultidisiplinerinya bisa sangat luas dan sangat beragam, yang nanti ini menyebabkan sebenarnya sisi baiknya adalah cognitive science ini menjadi salah satu cabang science yang akan berkembang dengan sangat pesat atau sangat cepat gitu ya. Karena tadi makin banyak yang terlibat, maka makin cepat dia beradaptasi. Nah, ini yang menjadi poin penting ya, yang harus diperhatikan. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan yang berikutnya adalah di dalam cognitive science, maka kita bisa melihat bahwa ada disiplin atau bukan komponen ya, tetapi major concern dari ilmu ini. Jadi kita bisa lihat bahwa kita akan memahami benar bahwa kita jadi paham bahwa kita akan membicarakan tentang filosofi, gitu ya, ada filosofinya. Kemudian ada juga mengenai apa namanya itu computer science yang bermain atau membantu terwujudnya artificial intelligence. Kemudian di human behavior atau human being factor-nya nanti kita akan berbicara mengenai psikologi, yang kemudian nanti muncul kognitif psikologi. Ya, kalau sekarang berkembang ada cyber psikologi, salah satunya semacam itu, lebih khusus lagi kognitif psikologi tapi di dunia cyber. Kemudian linguistik. Linguistik ini yang menyebabkan kita punya kapabilitas ya untuk melakukan algoritma natural language processing atau natural language understanding dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti juga ada neuroscience, antropologi, di dalamnya ada psychiatry, biology, education, dan cabang ilmu yang lain. Jadi ini bisa sangat berkembang, sangat luas dan sangat apa istilahnya fleksibel, gitu ya kalau bahasa saya. Nah ini yang menjadi menarik ya, sehingga rekan-rekan tinggal apa namanya menjalankannya dan juga mengembangkannya dengan cukup baik. Nah, itu kok disiplinnya. Nah, konteks dari multidisiplinerinya itu nanti kita bisa melihat ada beberapa jenis gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari struktur kognitif science-nya, maka sebenarnya kita masih menemukan bahwa ada dominasi. Dominasi ini dalam konteks yang baik ya, karena dia menjadi motor atau trigger utama dari perkembangan kognitif science. Dalam hal ini adalah tentu saja computer science dan juga cognitive psychology. Nah, ini dua sisi yang sebenarnya kalau misalnya kayak kita di universitas kita itu kalau dua ini berdekatan, jadi ya di kognitif psikologi ada di fakultas psikologi, kemudian ada computer science di kita, itu kalau berdekatan risetnya, wah itu akan menciptakan suatu cognitive science, ya misalnya kita sebut aja menjadi artificial intelligence yang levelnya itu menurut saya mumpuni sekali. Nah, jadi karena apa? Karena pendekatannya akan bicara masalah tidak hanya sekedar
human behavior, tapi human being system. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, kemudian nanti perkembangan neuroscience itu akan mempunyai big impact ya pada tingkat pertambahannya. Neuroscience itu memperlihatkan atau mengeksplorasi bagaimana cara otak bekerja, cara jaringan saraf tiruan, cara jaringan saraf tubuh itu bekerja, bagaimana model imunitas tubuh gitu ya, dan lain sebagainya. Itu nanti akan menginspirasi sehingga kita akan punya semacam neuro inspired system. Jadi gitu. Ini yang menjadi sangat penting juga bagi rekan-rekan untuk mengetahui ya begitu. Jadi kalau misalnya nih konteksnya dalam konteks apa ya mahasiswa gitu, kalau ingin ikut gemastik, ide-idenya muncul kemudian PKM, nah ini bisa mendekatkan diri dengan teman-teman yang ada di area sana. Mereka biasanya punya sentuhan-sentuhan kognitif yang membuat ide dan ide kita atau inovasi kita di computer science itu menjadi work dan dekat dengan apa yang seharusnya istilahnya itu apa yang seharusnya kita implementasikan agar ini kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Nah, poinnya di situ. Nah, nanti kemudian akan berkolaborasi dengan hal-hal yang sifatnya nature ya, atau sesuatu yang ada di alam. Jadi kita bisa melihat ada bio inspire system dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi menarik ya, tetapi ini memang masih menjadi tantangan bagi pengetahuan bahwa multidisciplinary-nya itu belum terlalu kuat ya, belum terlalu besar. Kita baru melihat hanya pada beberapa aspek saja. Dan saat ini menurut saya dengan adanya pandemi, dengan adanya situasi yang bermacam-macam saat ini menjadi makin terasa kebutuhan dan juga eskalasi dari multidisciplinary-nya. Jadi beberapa pendekatan itu terjadi. Jadi ini yang menjadi sangat penting ya. Contoh untuk penanganan COVID-19 ya sudah tidak mungkin lagi computer science berjalan sendiri. Kita perlu menggandeng orang di kedokteran, ya, kita perlu menggandeng orang yang ahli epidemiologi dan seterusnya, dan kemudian bergabung menghasilkan sesuatu yang inovatif. Jadi itu yang menjadi salah satu yang harus dipahami. Jadi makanya tidak heran kalau kita melihat hasil-hasil produksi inovasi research and development gitu, maka sekitar 30 sampai maksimal 50% itu adalah hasil multidisciplinary. Nanti 50% 70 sisanya adalah core dari keilmuan yang mendorongnya. Jadi semacam itu. Contoh misalnya apa ya? Genus gitu ya. Nah, mungkin ya AI-nya atau mungkin computer science-nya sebenarnya lebih dominan ya. Tetapi orang kesehatannya, orang instrumennya itu sekitar 30-50% terlibat di situ. Atau mungkin secara ya feel-nya saja ya, tapi kita nggak tahu di belakangnya seperti apa. Nah, jadi itu yang menjadi salah satu tantangan bagaimana multidisciplinary itu bekerja. Dan memang tidak mungkin semuanya itu rata atau kontribusinya rata, tetapi konteksnya memang tadi ya, ada yang dominan ini sebenarnya men-trigger ya, menjadi lokomotifnya. Nah, kemudian nanti gerbongnya ikut, nah, keilmuan yang lain akan ikut. Nah, ini menjadi menarik ya karena sebenarnya ada dua cara sudut pandang bagaimana interdisciplinary ini atau multidisciplinary ini bisa dijalankan. Jadi yang pertama itu adalah kita menggunakan localist view ya. Jadi ini adalah suatu area di dalam multidisciplinary yang memungkinkan setiap individu itu bekerja sesuai dengan fokusnya masing-masing. Tetapi sebenarnya kalau nanti istilahnya itu digabungkan atau diintegrasikan, itu sebenarnya menyusun puzzle yang besar. Nah, ini namanya localist view. Jadi mungkin kita nggak pernah tahu kita nanti akan saling berkolaborasi atau berkontribusi di aspek mana. Nah, jadi by design istilahnya seolah-olah by design memang tidak ada desainnya gitu ya. Jadi kita jalan aja ngerjain sesuatu, dia kontribusi sesuatu, tapi tiba-tiba bisa nyambung gitu. Jadi sering terjadi ya. Jadi kita nggak pernah kenal teman kita siapa, mungkin kalian ketika kuliah juga begitu ya. Jadi tidak pernah kenal dengan teman-temannya, tapi ketika sudah ketemu baru nyambung jadi tim yang hebat. Nah, itu bisa sekali. Dan itu sering terjadi ya. Localist view ini kita bisa lihat keberhasilan pendirian startup itu dimulai dari kampus itu karena tadi. Kenapa kok tidak bisa dikerjakan di SMA ya? Karena mungkin terlalu homogen ya, terlalu kalau areanya sedikit ya. Kalau SMA itu mungkin satu kota, satu area gitu ya. Tapi kalau kampus itu kan multi area, sudut pandangnya lain-lain, malah itu menghasilkan inovasi. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi ini yang menarik sebenarnya gitu.
Tapi ada juga yang modelnya holistic view ya. Jadi ini holistic view sebenarnya. Jadi kita melihat bahwa multidisipliner itu adalah multidisiplin yang kemudian dia harus berkontribusi pada setiap program atau setiap puzzle yang memang sudah disusun. Nah, efeknya tentu saja ini lebih by design atau sudah lebih terstruktur dari awal. Nah, kemudian orang masuk baru mengurusi satu puzzle khusus begitu. Nanti namanya holistic view. Nah, dua-duanya boleh. Menurut von Eckhart 2001 ini boleh. Tidak ada masalah. Itu dua pendekatan yang lazim. Tergantung nanti konteks implementasinya seperti apa. Ya, jadi semacam. Bahkan kadang suatu saat itu orang akan melakukannya dengan localist view dulu sebagai awalan, kemudian baru dilanjutkan dengan holistic view, atau sebaliknya. Jadi itu sangat memungkinkan juga. Ya, jadi gitu. Nah, kalau kita sudut pandangnya dari kembali ke filosofinya atau ke filsafatnya, maka kita akan menemukan beberapa hal ya. Jadi pertama ternyata ada namanya philosophy of mind ya. Jadi filsafat dari pemikiran, buah pikir tadi. Kemudian kita turunkan menjadi logik ya, filosofi logik. Bagaimana menyusun tadi buah pikir itu menjadi sesuatu yang logik. Sering kan kalian ditantang misalnya dalam presentasi itu atau dalam suatu penugasan, idenya apa. Kemudian kalian harus menjelaskan bagaimana ide itu bekerja secara terstruktur. Nah, kalian menjelaskan secara terstruktur. Itu juga yang kita coba terus poles ya. Kalian diminta presentasi, nanti pada titik tertentu kalian diminta untuk membuat tugas akhir, itu adalah bagian dari situ, dari proses ini. Dari orang bagaimana mahasiswa itu diminta untuk menelurkan buah pikirnya yang original dalam sebuah skripsi, tesis, begitu. Dan kemudian nanti dilogikkan, atau kalian menjelaskan dengan cara yang logika, atau logis ya. Nah, kemudian dengan language yang baik juga. Language ini maksudnya adalah cara kalian merepresentasikan, itu benar-benar terlihat bahwa sudut pandang kalian itu orang ilmu komputer. Nah, makanya kadang kalau teman-teman atau mahasiswa ilmu komputer itu sedang ujian proposal minimal gitu ya, itu selalu ditanya, ada yang selalu pertanyaan dari dosen-dosen itu, apa yang membuat proposal ini adalah proposalnya ilmu komputer, bukan codingnya, tapi sebenarnya sudut pandangnya. Jadi gitu. Jadi kita bisa membuat suatu proposal atau sebuah ide research yang sama, yang satu, ini cuma satu, tapi dibahas atau diulas dari berbagai macam sudut pandang. Nah, jadi kalian bisa melakukan hal yang sama. Nah, kemudian nanti ada teori mengenai ontologi and metafisik ya. Jadi ini adalah tentang bagaimana ontologi. Kalau bahasa saya ya ontologi itu semacam structure atau struktur yang saling terhubung gitu ya. Kemudian nanti akan membangun knowledge dan belief ya. Nah, ini membuat kita memiliki epistemologi, ya, knowledge pengetahuan dan kepercayaan, karena sudah ada pengetahuannya kita jadi percaya. Seperti kita baca paper, jadi kita percaya bahwa metode itu bagus begitu. Kemudian kita mendefinisikan scientific enterprise of cognitive science. Jadi rumah besar dari philosophy of science. Jadi sebagai cognitive science. Dan nanti kemudian melakukan pendekatan sebagai fenomenologi atau teori tentang fenomena. Nah, jadi ya mungkin kalau bahasa kita di artificial intelligence ya pattern, model, nah itu adalah fenomena. Anomali itu fenomena. Jadi gitu. Nah, ini menjadi menarik ya kalau kita lihat secara lebih kecil gitu ya. Apa sih teori, apa sih bentuknya gitu ya. Jadi kalau kita list ya tadi, philosophy of mind ini berangkat dari teori metafisik ya. Masih ingat dulu ada materialism, idealism, dualism, identity theory, functionalism ya. Ada dua pendekatan yang utama atau yang cukup dominan yaitu materialism ya. Jadi ultimate nature of reality is material. Nah, jadi sesuatu yang wujud ya. Jadi itu materialism. Jadi semua hal ide inovasi itu dianggap ada kalau ada bentuk fisiknya. Nah, that's as simple as that. Tapi kalau idealism itu ya ultimate nature of reality is mental atau ideal. Bukan wujudnya, tapi behavior-nya terwujud apa tidak. Hasilnya terwujud apa tidak. Nah, contohnya kalian nanti lulus di program S1 ilmu komputer, itu materialismenya apa? Ijazah. Kalian pengen dapat ijazah. Tapi idealismenya adalah kalian keluar sebagai mahasiswa dengan pola pikir sesuai dengan pengetahuan yang disusun oleh prodinya. Sehingga nanti ketika bekerja, kalian bisa menjadi orang yang diharapkan oleh perusahaan atau tempat bekerja kalian. Jadi semacam itu. Nah, itu namanya materialism dan idealism. Makanya sekarang mulai bergeser ya. Mulai bergeser, ini menterinya mulai mendorong agar ke idealism. Jadi orang tidak lagi memandang ijazah, tapi lebih ke kompetensi, lebih ke pemikiran, buah pikir, kemudian karya, portfolio, ya gitu ya. Dan
dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya semacam itu. Makanya mungkin ya, kalau kita berprasangka baik dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, mungkin ini sebenarnya filosofinya. Jadi pengennya idealisme, bukan materialisme, gitu ya. Nah, tapi sayangnya kadang idealismenya itu bagus, sisi teknisnya, pelaksanaannya itu masih materialisme. Ya kan gitu ya. Contohnya seperti apa ya? Kampus Merdeka, tapi kalian nanti begitu sudah ikut MBKM, harusnya pulang dapat rekognisi 20 SKS, tapi tetap saja diributkan dengan konversi SKS. Belum tentu diterima dan lain sebagainya. Nah, itu namanya kembali lagi ke materialisme. Nah, ini repotnya di situ ya. Nah, ini menjadi penting untuk kemudian kita berpikir apakah masa depannya akan seperti ini atau bagaimana. Nah, jadi ini menjadi penting. Dan ini pemikiran-pemikiran seperti yang saya utarakan ini jangan dianggap 100% benar ya, tapi kalian juga bisa mengkaji sendiri dan mungkin mulai memantik kritis ya, tingkat kritis kalian terhadap suatu fenomena tertentu. Itu bagian penting. Dan bahkan kadang dosen itu memantik dengan pemikiran yang tanda kutip agak salah. Memang atau salah gitu. Tapi kemudian memantik kalian untuk bereaksi. Itu juga bisa karena itu bagian dari proses di mana kalian dibuat punya daya kritis. Ya kan? Ketika saya misalnya melogikakan sesuatu dengan sesuatu yang saya coba itu berlogika, tapi kemudian kalian berpikir, tampaknya enggak gitu deh. Nah, itu adalah pintu masuk kritisisasi itu muncul. Berarti kalian punya tadi philosophy of mind ya, and philosophy of knowledge itu mulai muncul. Nah, kemudian nanti di epistemological position, ini rasionalisme ini akan berhadapan dengan empirism. Jadi rasionalisme itu kan suatu konteks di mana kita ingin melihat sesuatu yang utuh itu lengkap, gitu ya mudahnya. Sesuatu yang wujud itu harus lengkap. Tapi kalau empirism kan tidak. Sesuatu terbukti, fenomena itu terbukti, cukup dengan satu dua hal yang itu terwujud begitu. Jadi empiris saja, nggak usah komprehensif. Nah, kemudian nanti ada scientific methodology. Nah, jadi ini nanti kita akan bicara mengenai realism dan juga positivism ya. Nah, ini empirism biasanya bicara masalah menggunakan experience, positivism adalah menggunakan perception, sense of data. Maka tadi saya benar ya menyampaikan ilustrasi bahwa kalau kita bicara AI itu kan positivism tuh, karena sense of data. Nah, data-data historisnya dipakai. Nah, nanti akan ada phenomenology, ini adalah method for studying properties and structure of conscious experience. Jadi melihat pola-pola yang terjadi dari pengalaman sebelumnya. Nah, ini adalah menarik ya. Ini sebenarnya cukup padat ini. Ini teorinya cukup banyak. Ini kalau ketemu saya bisa cerita dengan contoh yang sangat banyak dan menuliskannya di papan tulis dengan cukup luar biasa. Oke. Nah, itu yang poin pertama. Mungkin saya akan break sebentar. Ini saya hentikan dulu untuk memberikan